Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak. Gimana kabar Pak Mahmudi? Alhamdulillah baik. Hari ini alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu untuk membahas kegiatan observasi pembelajaran Ibu ya. Iya Pak, insya Allah saya sudah siap Pak untuk melakukan observasi. Ya. Jadi besok tujuan pembelajaran itu seperti apa Bu? Besok saya akan membahas materi teks persuasi Pak dengan metode pembelajaran Kemudian tujuan dari pembelajaran itu adalah siswa dapat mengidentifikasi struktur dari teks persuasi tersebut dan dapat menganalisis urutan-urutannya. Oh ya, jadi besok pembahasan teks persuasi dulu ya. Jadi besok itu menurut Bu Dewi tantangannya seperti apa saat observasi? Nah, jadi teks persuasif adalah, jadi saya akan menghadirkan teks. Jadi karena saya menghadirkan teks Pak, sehingga anak-anak harus ada misalnya literasi mereka membaca. Karena dengan membaca, dengan literasi akan membawa mereka untuk berpikir kritis, sehingga mereka akan dapat memahami dan mengidentifikasi teks persuasif. Jadi harus ada modal ya, ada modal literasi Bu ya, karena keterbatasan literasi sekarang tuh anak-anak tuh kurang, jadi besok bagus tuh ada literasi sebelum ke teks persuasif. Selanjutnya langkah seperti apa Bu yang akan dilakukan? Yang pertama, yang pasti saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pak dari pengertian dari teks persuasif itu sendiri. Kemudian nanti saya akan lanjutkan dengan struktur yang ada di dalam teks persuasif. Selanjutnya ada unsur-unsur kebahasaan yang harus saya sampaikan juga. Nah, kemudian setelah itu saya akan menjadikan satu teks yang akan saya bagikan ke setiap kelompok pada siswa kita. Kemudian saya minta mereka untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam teks. Oh, jadi besok itu siswa dikasih teks Bu ya, udah Ibu siapkan teks, nanti mereka mengidentifikasi teks tersebut ya. Oke. Baik Bu, jadi rencana kapan Bu kegiatan agenda observasi ini dilakukan? Rencana insya Allah besok kalau tidak ada halangan saya akan melaksanakan observasi itu di kelas 8 jam pertama. Di kelas 8 jam pertama ya. Oke. Jadi baik Bu, terima kasih, sampai jumpa besok di kelas 8A ya. Kita lakukan kegiatan observasi pembelajaran bahasa Indonesia Bu ya, terkait dengan materi teks persuasif dengan metode pembelajaran cooperative learning. Oke, terima kasih Bu atas diskusi hari ini dan semoga besok bisa semangat. Saya terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Sehat ya semuanya ya. Hari ini materi bahasa Indonesia kita akan melanjutkan ke bab berikutnya ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang teks apa anak? Ada yang masih ingat materi awal? Teks kemarin teks observasi. Baik. Hari ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu materi kita adalah materi teks persuasif ya, sesuai dengan programnya. Jadi materi persuasif udah ada yang tahu belum? Materi atau teks persuasif itu teks bagaimana sih? Teks persuasif ada yang tahu? Teks persuasif itu teks yang ada yang tahu? Menyampaikan Menyampaikan ajakan kepada pembaca. Jadi teks persuasif adalah teks yang isinya di dalamnya adalah intinya adalah mengajak
adalah teks yang di dalamnya isinya mengajak orang untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, kemudian di dalam teks persuasif itu nanti kita juga akan mempelajari di dalamnya ada strukturnya ya, ada struktur teksnya, kemudian ada unsur-unsur kebahasaan di dalam teks persuasif itu. Nah, nanti akan lebih lanjut kita pelajari lebih dalam materi itu, mulai dari struktur teksnya, kemudian ada unsur-unsur kebahasaannya seperti dengan teks-teks yang lain juga. Jadi teks yang lain itu yang sudah kita pelajari itu ada struktur. Jadi struktur itu adalah apa kalau struktur? Struktur itu adalah rangkaian. Jadi rangkaian yang akan kita lakukan pada saat kita nanti membuat sebuah teks persuasif. Nah, kemudian nanti setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa menemukan atau mengidentifikasi. Jadi kalian bisa mengidentifikasi mulai dari struktur teks itu sendiri, kemudian unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks. Jadi kalau nanti kalian sudah paham tentang apa sih yang masuk dalam struktur teks, maka kalian ketika dihadirkan sebuah teks, maka kalian akan bisa mengidentifikasinya. Mengidentifikasi itu adalah menemukan struktur teks yang ada di dalam struktur teks itu sendiri. Jadi seperti teks observasi yang pernah kalian pelajari beberapa waktu yang lalu, itu ada ya, ada strukturnya kan ya. Nah, jadi kalau kalian dihadirkan oleh satu teks yang dinyatakan bahwa teks itu adalah teks persuasif misalnya, kemudian kalian diminta untuk mengidentifikasi. Nanti setelah kita pelajari, diharapkan kalian setelah itu kalian paham dan bisa menemukan struktur teks tersebut. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Nah, yaitu masuk ke struktur. Jadi bagian dari teks persuasif itu yang harus kita ketahui adalah di dalam teks persuasif itu ada struktur teksnya ya. Jadi struktur itu bagian-bagian yang harus ada di dalam teks. Jadi kalau kalian lihat itu ada 4 struktur yang harus ada di dalam teks persuasif. Yang pertama itu adalah pengenalan isu ya. Jadi di bagian awal struktur teks persuasif itu adalah kita menjelaskan secara umum apa yang akan kita sampaikan. Itu yang disebut dengan pengenalan isu. Jadi tema kita apa? Nah, di situ secara umum kita gambarkan dulu ya. Jadi kalau misalnya kita di dalam teks persuasif itu kita mau menjelaskan atau kita mau mengajak orang untuk menjaga lingkungan atau kebersihan lingkungan ya. Nah, di bagian awal, di bagian pengenalan isu kita harus menjelaskan dulu lingkungan itu apa, kemudian pengertian lingkungan itu, lingkungan yang bagaimana yang harus kita bersihkan gitu ya. Itu di bagian pengenalan isu. Nah, kemudian setelah kita jelaskan dalam itu pengenalan isu, maka rangkaian selanjutnya adalah rangkaian argumen. Nah, di sini yang disebut dengan rangkaian argumen adalah argumen itu alasan ya. Artinya di dalam teks itu kita menjelaskan alasan-alasan kita kenapa kita mengambil tema itu. Jadi kita mengambil tema kebersihan lingkungan misalnya, maka di dalam rangkaian isu itu kita jelaskan. Kita menjelaskan bahwa kita harus menjelaskan, maksudnya kenapa kita harus membersihkan lingkungan sekitar kita. Nah, itu kita punya argumen, punya alasan. Itu disebut dengan rangkaian argumen. Ya, kita jelaskan di situ. Makanya yang namanya teks persuasif itu biasanya teks yang sifatnya nyata ya, sifatnya nyata. Jadi bukan hayalan, jadi sesuatu yang memang berdasarkan kenyataan yang pernah kita lihat atau kita alami. Kemudian struktur yang ketiga itu adalah, nah ini pernyataan ajakan. Karena tadi pengertian teks persuasif adalah teks yang di dalamnya itu adalah mengajak, maka di dalam struktur teks itu bagian ketiganya adalah kalimat-kalimat yang di dalamnya merupakan ajakan.
bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi orang, mengajak orang untuk bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita mau ngajak misalnya teman-teman kita membersihkan lingkungan sekolah misalnya, maka bagaimana caranya kita menggunakan bahasa-bahasa yang bisa merayu lah gitu ya, mengajak mereka, membujuk mereka supaya mereka bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi argumen yang sudah kita tuliskan di awal tadi, jadi kita ada argumen, kita punya alasan-alasan mengapa kita harus membersihkan lingkungan sekolah, ya misalnya gitu. Nah kemudian di bagian ketiganya tadi itu kita membuat kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian di bagian akhir daripada struktur teks itu adalah penegasan ulang. Artinya kita tegaskan kembali di bagian akhir itu bagian kesimpulan yang bisa menegaskan bahwa oh ternyata kebersihan lingkungan ini memang sangat penting untuk kesehatan ya, untuk kenyamanan. Beri tugasnya adalah mengidentifikasi atau menemukan struktur teks yang ada di dalam teks persuasif yang akan Ibu berikan kepada kalian. Jadi nanti Ibu akan berikan satu teks, kemudian kalian dalam kelompok bekerja sama menemukan atau mengidentifikasi bagian-bagian yang merupakan struktur teks tadi. Yang pertama adalah pengenalan isunya, yang kedua rangkaian argumentasinya bagian yang mana, kemudian yang ketiga itu ada ajakan, ya, bagian ajakan, kemudian yang keempat nanti ada penegasan persuasif. Nah, tugas kalian nanti menemukan struktur kebahasaan yang ada di dalam teks persuasif ini, ya. Jadi strukturnya kan sudah tahu ya, ada 4 ya, ada 4. Temukan bagian pengenalan isu, kemudian temukan rangkaian argumennya, kemudian temukan bagian isi atau kalimat-kalimat ajakannya, kemudian yang terakhir ada penegasan ulang. Silakan kalian tulis di situ. Setelah ini nanti kalian presentasikan setiap kelompok. Ya. Oke, silakan kalian persiapkan. Pendapat dan fakta.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengidentifikasi struktur teks persuasif yang berjudul Pentingnya Sarapan Pagi. Struktur yang pertama adalah pengenalan isu yang terdapat di paragraf pertama yang berbunyi, menurut penelitian yang dilakukan International Journal of Gastronomy and Food Science, konsumsi sarapan dengan makanan bergizi seimbang dapat memberikan energi di pagi hari. Tidak adanya asupan di awal hari membuat tubuh tidak memiliki energi untuk beraktivitas. Struktur yang kedua, ada rangkaian argumen yang terdapat di paragraf kedua yang berbunyi, menunda sarapan terus-menerus saat beraktivitas tidak akan menghasilkan output yang maksimal pada kegiatan yang sedang dikerjakan. Terlebih untuk pelajar, tanpa sarapan akan membuat pelajar sulit menerima materi pelajaran di sekolah. Yang ketiga, ada pernyataan ajakan yang terdapat di paragraf ketiga yang berbunyi, oleh karena itu, mulai dari sekarang mari terapkan pola hidup sehat dengan membiasakan diri sarapan pagi sebelum melakukan kegiatan dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin dan mineral serta nutrisi lainnya. Yang terakhir ada penegasan kembali yang terdapat di paragraf keempat yang berbunyi, hal yang paling penting adalah tubuh terisi energi. Sarapan itulah yang akan membuat setiap orang memiliki tubuh kuat dan sehat untuk beraktivitas. Selain itu, pikiran akan lebih fokus dalam mengerjakan segala kegiatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengekspresikan diskusi dari kelompok 3 dengan judul pentingnya sarapan pagi. Ada pengenalan isu. Pengenalan isu terdapat pada paragraf pertama. Menurut penelitian yang dilakukan International Journal of Gastronomy and Food Science, konsumsi sarapan dengan makanan bergizi seimbang dapat memberikan energi di pagi hari. Dan yang kedua, rangkaian argumen terdapat paragraf pertama dan kedua. Dengan isi tidak adanya asupan di awal hari membuat tubuh tidak memiliki energi untuk beraktivitas. Tidak hanya melewatkan sarapan pagi juga menyebabkan tubuh bisa lelah dan pikiran sulit berkonsentrasi. 3. Ajakan. Terdapat paragraf 3. Oleh karena itu, mulai dari sekarang diterapkan pola hidup sehat dengan membiasakan diri sarapan pagi sebelum melakukan kegiatan dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin dan mineral serta nutrisi lainnya. 4. Penegasan kembali terdapat paragraf terakhir yang berisi hal yang paling penting adalah tubuh terisi energi. Sarapan itulah yang akan membuat setiap orang memiliki tubuh kuat dan sehat untuk beraktivitas. Selain itu, pikiran akan lebih fokus dalam mengerjakan segala kegiatan. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
tengah mempresentasikan tentang pentingnya sarapan pagi. Yang pertama, pengenalan isu ada di paragraf pertama. Menurut penelitian yang dilakukan International Journal of Gastronomy and Food Science, konsumsi sarapan dengan makanan bergizi seimbang dapat memberikan energi di pagi hari. Tidak adanya asupan di awal hari membuat tubuh tidak memiliki energi untuk beraktivitas. Yang kedua, rangkaian argumen ada di paragraf kedua. Tidak hanya itu, melewatkan sarapan pagi juga menyebabkan tubuh mudah lelah dan pikiran sulit berkonsentrasi. Menunda sarapan terus-menerus saat beraktivitas tidak akan menghasilkan output yang maksimal pada kegiatan yang sedang dikerjakan. Terlebih untuk belajar tanpa sarapan akan membuat pelajar sulit menerima materi belajar di sekolah. Yang ketiga, pertanyaan ajakan. Mulai dari ada di paragraf 3. Mulai dari sekarang, mari terapkan pola hidup sehat dengan membiasakan diri sarapan pagi sebelum melakukan kegiatan dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin dan mineral serta nutrisi lainnya. Yang keempat, penegasan kembali ada di paragraf 4. Hal yang paling penting adalah tubuh terisi energi sarapan. Itulah yang akan membuat setiap orang memiliki tubuh kuat dan sehat untuk beraktivitas. Selain itu, pikiran akan lebih fokus dalam mengerjakan segala kegiatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah menjalankan tugasnya atau bekerja kelompok dengan baik hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan di hari ini bisa kalian terima dan ada manfaatnya buat kalian. Amin. Nanti akan lagi pada pertemuan yang akan datang. Hari ini Ibu Asa cukup ya materinya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Pak PP, pengajar praktik saya, yaitu Pak Tunjul Duyat. Beliau adalah pengajar praktik saya di program Guru Pemuda ini. Dan hari ini alhamdulillah kita akan coaching terkait dengan pembahasan pasca observasi yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Terima kasih Pak Mahmudi, Bapak izin. Jadi saya diberi waktu untuk bisa berdiskusi dengan Pak Mahmudi dan Bapak. Setelah saya kemarin melakukan observasi, saya hari ini ketemu dengan Pak dan Pak Mahmudi. Saya ingin ada masukan dari apa yang sudah saya lakukan observasi kemarin. Jadi setelah saya mengikuti pembelajaran Ibu di kelas beberapa waktu yang lalu, saya merasa siswa itu cukup aktif selama pembelajaran Ibu. Mereka terlibat diskusi yang aktif di kelompoknya, dan secara keseluruhan saya merasa sangat menghargai penggunaan metode cooperative learning yang Ibu terapkan dalam pembelajaran teks persuasif kali ini. Saya melihat bahwa siswa bekerja sama dengan baik dan kelompok dan berdiskusi tentang bagaimana argumen dalam teks itu, beberapa hal atau aspek yang mungkin bisa kita pertimbangkan lebih lanjut terkait pembelajaran kembali nanti. Oke Pak. Jadi pertama saya pun merasakan bahwa pada saat observasi kemarin ada beberapa kelompok yang masih sulit untuk menyimpulkan argumentasinya. Nah kemudian kedepannya saya mungkin akan
memberikan penjelasan bagaimana mereka bisa menyusun dan mempresentasikan argumen itu di dalam kelompok. Iya, benar tuh Bu. Karena saya melihat memang beberapa kelompok agak bingung terkait dengan tentang bagaimana menyusun argumen, bagaimana menyusun argumen dalam teks persuasif tersebut. Menurut Bu bagaimana ya baiknya? Ke depan seolah saya akan memberikan panduan-panduan Pak kepada mereka, membimbing mereka, kemudian akan memberikan sedikit struktur dari argumen itu sehingga nanti mereka bisa membuat sebuah format sederhana yang bisa mencakup seperti pernyataan-pernyataan, pendapat, alasan dan contoh-contoh yang konkret. Itu ide yang bagus tuh Bu. Jadi selanjutnya nanti saya akan karena di dalam kelompok itu sepertinya ada keterbatasan waktu Pak, sehingga apa yang mereka sampaikan atau argumen-argumen yang mereka sampaikan itu sepertinya agak terbatas karena ada keterbatasan waktu. Sehingga untuk kedepannya saya akan mencoba untuk bagaimana mengambil waktu pada saat mereka presentasi sehingga apa yang mereka sampaikan itu bisa disampaikan. Baik Bu, saya sangat sependapat dengan Bu ya. Memang waktu itu seringkali menjadi kendala saat penerapan cooperative learning ini. Dan bagus jika nanti memang Bu akan menyiapkan waktu dan menentukan waktu yang proporsional terhadap kelompoknya, nanti mereka bisa aktif dan sesi dan nanti ke depan mudah-mudahan sesi berikutnya berjalan dengan apa yang kita inginkan. Selain itu saya juga akan mencoba untuk memberikan peran Pak di dalam kelompok itu. Jadi dalam kelompok itu nanti dari anggota kelompoknya akan saya berikan peran, misalnya seperti di dalam kelompok itu ada pencatat, kemudian ada pembicara dan ada penyusun argumen. Sehingga nanti pada saat mereka berdiskusi kelompok itu Itu bagus sekali idenya. Nanti dengan peran yang terstruktur itu, saya yakin siswa bisa lebih terlibat dan bertanggung jawab dalam proses diskusi kelompoknya. Selanjutnya saya juga nanti akan mencoba mengerjakan refleksi sesi pembelajaran saya Pak. Akhirnya saya akan memberikan umpan balik dari siswa-siswa itu sendiri sehingga mereka merasa bahwa metode kooperatif itu learning yang saya terapkan pada teks persuasif itu Baik, terima kasih Bu. Saya sependapat dengan Bu. Selanjutnya kapan kira-kira kita akan melaksanakan observasi kembali terkait dengan beberapa hal yang akan kita laksanakan tadi yang Ibu telah paparkan. Kira-kira nih kapan rencananya? Saya akan mencoba untuk melakukan observasi kembali untuk itu di bulan September di akhir atau minggu keempat di bulan September. Oke, nanti di minggu keempat bulan September itu kita akan berdiskusi lagi ya terkait dengan observasi pembelajaran dengan metode cooperative learning dan dengan tema materinya teks persuasif. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga terima kasih juga Pak Kojo selaku Kepala PP telah ikut hadir dalam diskusi kita terkait dengan pasca observasi. Setelah kita kemarin observasi pembahasan tentang teks persuasif, mungkin ada tambahan dari Pak Kojo? Oke, terima kasih kesempatannya Pak Mahyudin. Sebelumnya terima kasih Bu Dewi sudah menyampaikan pengalamannya ketika diobservasi oleh Pak Mahmudi kebetulan jadi dari kelompok saya tadi terkait pembelajaran menggunakan metode kooperatif learning dengan tema atau topiknya teks persuasi. Tadi Ibu juga menyampaikan bahwasanya ketika pembelajaran ternyata masih banyak kelompok yang belum aktif. Ibu juga menyampaikan rencana pengembangan ke depan artinya dari fakta-fakta yang sudah Ibu
dapat ketika pembelajaran nanti Ibu punya rencana pengembangan untuk perbaikan selanjutnya. Tentu saja Bu, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk melihat diskusi praktik coaching untuk hasil observasi pembelajaran. Terima kasih Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pujo sudah bisa mengikuti kegiatan kami melakukan supervisi observasi pembelajaran bersama rekan sejawat. Dan saya juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Wi telah mau mengikuti observasi pembelajaran yang saya observasi sendiri, saya sebagai observernya. Nanti semoga pembelajaran observasi ini juga akan berdampak kepada kita, kepada murid, dan nanti akan meningkatkan kompetensi murid tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.